Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantap, Tuhan Yesus memberkatimu. Dan di pagi ini kita 5 menit bersama dengan firman. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati firman-Mu sehingga itu menjadi sumber kehidupan kami, sumber inspirasi kami, sumber kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Firman Allah yang terdapat dalam Mazmur 103 ayat yang kelima. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Puji nama Tuhan. Hasrat itu bisa baik, bisa ya, tergantung siapa yang menggerakkan. Nah, hari ini, saat pagi ini saya akan membawakan hasrat yang digerakkan. Yang pertama digerakkan oleh supaya ambisi itu menjadi baik, itu harus digerakkan oleh kasih. Dan ketika ambisi kita digerakkan oleh kasih, maka kita akan berbuat sesuatu yang jauh lebih baik, dasar dengan kemauan Tuhan, sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan, sehingga hasrat kita itu tidak bertentangan dengan keinginan Tuhan. Seperti presiden kita membangun Indonesia bukan lagi dari Java sentris, tetapi sudah Indonesia sentris, sehingga dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, di bawah kepemimpinannya sudah merasakan hasil daripada pembangunan itu. Walaupun belum sempurna, tapi dia sudah mencanangkan Indonesia maju di tahun 2045. Semoga itu terjadi bagi generasi kita masa kini. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang kedua dikatakan kita harus memiliki, ambisi itu harus digerakkan oleh belas kasihan. Jadi kalau belas kasihan yang ada dalam hati kita, kita siap untuk melakukan sesuatu yang ketika orang miskin atau orang susah atau orang apa yang kita bisa bagikan kepada mereka, kita buat supaya mereka mendapatkan perubahan dalam kehidupan ini. Jadi ambisi kita supaya mereka jauh lebih baik daripada apa yang sekarang ini. Kalau semua pemimpin bangsa ini, pemimpin gereja, pemimpin siapapun punya ambisi yang tulus di hadapan Allah, dan sebagaimana firman Allah, Tuhan akan memenuhi itu, kata firman Allah. Jadi biarkan segala ambisi kita digerakkan oleh kasih, oleh belas kasihan Tuhan. Dan juga yang ketiga, biarlah ambisi itu digerakkan oleh jadi kita tahu bahwa hikmat Tuhan itu penting supaya apa? Kita tahu menerapkan prinsip-prinsip bagaimana misalnya sebuah pembangunan kota. Tentu kita akan bisa dengan hikmat Allah bisa melihat mana yang belum, mana yang sudah. Ya, bukan yang sudah terus yang lain diabaikan, bukan. Itu memerlukan hikmat Tuhan, atau yang disebut sofianya Tuhan. Jadi ketika Tuhan berada dalam kehidupan kita, dalam itu menggerakkan ambisi kita, saya yakin dan percaya itu akan membawa sesuatu kemajuan bagi bangsa ini. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah harus dengan adalos, harus dengan pure, harus dengan integritas, ketulusan dalam sikap hati kita, sehingga ketika kita dipercayakan oleh organisasi kah, oleh pemerintah kah, oleh rakyat kah, maka itu cara yang pure, cara yang berintegritas, cara yang baik, sehingga ambisi kita untuk membangun misalnya itu kita lakukan dengan cara-cara yang berkenan, bukan seperti apa yang dilakukan oleh seorang Kapolres, bagaimana dia memperlakukan bawahannya, bukan seperti itu. Tetapi dengan cinta kasih yang daripada Allah, dengan ketulusan yang daripada Allah di dalam, sudah kita baca tadi, Tuhan akan mengabulkan segala permohonan atau mengabulkan segala hal yang baik yang akan Tuhan berikan kepada kita sebagai umatnya. Dia memuaskan seluruh hasratmu dengan segala kebaikan, dan dia juga memuaskan seluruh rakyat dengan segala apa yang kita lakukan mungkin dengan kebaikan.
Mari kita lakukan dengan tujuan, ambisi yang baik yang digerakkan oleh keempat hal itu tadi. Mari kita tunduk kepada kita bahwa ambisi ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi kali ini kami melihat bahwa Allah juga menghargai setiap orang yang punya ambisi. Tapi ambisi itu harus digerakkan oleh keempat hal ini. Dan biarkan itu terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.